Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Mari kita mulai kebaktian minggu pagi hari ini, Minggu Paskah ke-7 pada tanggal 24 Mei 2020 dengan menggunakan tab model 2. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kita habiskan ibadah kita pada pagi hari ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, Roh Kudus menyertai saudara-saudari. Dan menyertai saudara juga. Nas pembimbing dalam kebaktian minggu pagi hari ini diambil dari 2 Tesalonika 3 ayat 3. Demikian, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa seperti domba yang sesat yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu, kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup.
Sebab itu, dengan percaya kepadamu, Yesus Kristus Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya, pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu, demi namanya, ampunilah segala dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku takkan selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku. Namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang menang. Hatiku selalu bersyukur, berkenan dan berbahagia. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, setelah kita dengan kesungguhan dan kesadaran mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, maka dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, sebagaimana yang ditulis di dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat 8 sampai dengan 14. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia menendang. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Demi nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudari yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Aku pun dibasuh
Sebagai umat yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, marilah kita hidup menurut firman-Nya yang diambil dari Roma 6 ayat 1 sampai 4. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa ia semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita satu di dalam doa. Kembali kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus Tuhan, seraya mengucap syukur. Oleh karena Tuhan perkenankan kami untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Walaupun kami saat ini berada di rumah kami masing-masing, namun kami boleh merasakan kasih Tuhan yang mempersekutukan kami dalam kebaktian saat ini. Dan kami hendak dipersekutukan melalui firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan karuniakan bagi setiap kami agar kami dilengkapi dan dimampukan untuk mengerti dan memahami akan sabda kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus pun menolong kami menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus, firman yang hidup. Amin. Doa Yesus untuk murid-muridnya, Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan 11. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anak-Mu, supaya anak-Mu mempermuliakan Engkau, sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula, Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka ini milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu, sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan Aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan Aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya.
Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, tema ibadah kita pada minggu ini adalah terpelihara dalam kasih setia Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini saudara-saudara kita yang beragama Muslim merayakan Idul Fitri. Sementara kita sebagai orang percaya menaikkan syukur dalam ibadah hari Minggu. Dan hari Minggu ini selain bersamaan dengan pelaksanaan atau perayaan Idul Fitri, sesungguhnya juga merupakan waktu yang sangat penting dan menarik untuk dihayati dan dimaknai, yaitu antara kenaikan Yesus ke surga dan pencurahan Roh Kudus. Di dalam kebaktian perayaan kenaikan Yesus ke surga, kita belajar bagaimana memaknai perpisahan. Ditinggalkan Yesus naik ke surga, kita harus memiliki sikap sukacita, bahkan berbahagia. Dan kebahagiaan ini harus kita pelihara hingga pencurahan Roh Kudus di minggu yang akan datang, Minggu Pentakosta. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, dalam masa antara kenaikan Yesus dan Pentakosta ini kita diajak bersama-sama menghayati bagaimana karya pelayanan Kristus di tengah-tengah murid-murid. Bagaimana Kristus mempersiapkan murid-muridnya sebelum mereka ditinggalkan. Melalui doa Yesus kepada murid-muridnya, kita hendak belajar bagaimana sesungguhnya Allah dalam Kristus memiliki perhatian yang begitu besar kepada murid-murid. Allah yang Maha Kuasa dalam Kristus tahu persis apa yang menjadi kebutuhan, apa yang diperlukan oleh murid-muridnya jika mereka tidak lagi bersama-sama dengan Sang Mesias. Melalui doa Yesus kepada murid-muridnya, kita mau dibangun pada sebuah keyakinan. Bagaimana Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Esa itu adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang terus memelihara umat kepunyaannya, Allah yang terus berkarya di tengah-tengah alam ciptaannya, Allah yang berbelas kasihan, yang terus memberikan apa yang menjadi kebutuhan umat kepunyaannya. Sebagai umat kepunyaan Allah, sebagaimana doa yang disampaikan Kristus hendak mengingatkan dan menyadarkan bahwa pada hakikatnya Allah lah yang telah memilih kita. Allah yang menentukan kita menjadi umat kepunyaannya, menjadi milik. Allah lah yang berinisiatif, yang berkarsa, sekaligus bertindak atas pemilihan dan bagaimana umat pilihan ini terus terpelihara, terus dijaga. Tentu kalau kita kaitkan pada momentumnya, mempersiapkan murid-murid hingga pencurahan Roh Kudus. Artinya, melalui doa ini Yesus memiliki harapan para murid-muridnya dipersiapkan dengan baik sebelum menerima pencurahan Roh Kudus. Hal ini penting agar saat para murid-murid dicurai Roh Kudus, mereka ada dalam kesiapan dan kesediaan. Karena setelah dicurai Roh Kudus, mereka harus
berkarya. Mereka harus melanjutkan karya pelayanan Kristus. Mereka harus memberitakan Injil hingga ke ujung dunia. Kesiapan dan kesediaan inilah yang juga menjadi perhatian dalam doa Yesus. Tentu dengan maksud jika para murid-muridnya hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, maka mereka tidak akan sanggup dan mampu. Oleh karenanya doa itu juga yang memohon agar Bapa memberikan kekuatan, menolong dan menopang para murid-muridnya dalam mempersiapkan diri hingga pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sebagai umat kepunyaan Allah, Kristus memberikan sebuah keteladanan. Bagaimana seluruh karya dan tindakannya semata-mata mempermuliakan Tuhan. Apa yang dilakukan demi kemuliaan Tuhan. Hal ini juga yang menjadi panggilan bagi para murid-muridnya. Murid-murid yang telah dipilih, murid-murid yang telah menjadi milik Allah. Murid-murid yang terpelihara dalam kasih setia Tuhan yang harus terus mempermuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, melalui firman Tuhan saat ini kita bersama-sama menghayati minggu di mana kita tengah dipersiapkan oleh Tuhan untuk sampai pada pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta tanggal 31 Mei 2020 yang akan datang. Masa persiapan ini menjadi penting untuk kita hayati dan maknai bersama. Berangkat dari pemahaman dan penghayatan perayaan peristiwa kenaikan Yesus ke surga, keterpisahan yang terjadi tidak menjadikan murid-muridnya bersedih, apalagi berduka cita, namun mereka bersuka cita dan berbahagia. Kesukacitaan dan kebahagiaan inilah yang kiranya terus hadir dalam kehidupan kita. Tatkala saat ini kita ada dalam kesukacitaan dan kebahagiaan, maka pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Pemeliharaan Tuhan dari waktu ke waktu, dari masa ke masa terus terjadi. Demikian juga dalam kehidupan kita saat ini. Kita juga sesungguhnya perlu terus merasakan pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Nats pembimbing mau mengingatkan dan mengajak kita bersama-sama dalam penghayatan iman bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Kesetiaan Allah nyata dalam kehidupan kita. Kesetiaan Allah dinyatakan dalam kehidupan kita masing-masing, sehingga kita terus mengalami pemeliharaan Tuhan. Allah yang setia itu juga senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Tentu dalam kaitan saat kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan pergumulan, bahkan pencobaan, Allah terus menopang dan menguatkan kita. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, bahwa melalui doa tersebut ada sebuah permohonan agar dijauhkan dari
pencobaan dan dilepaskan dari yang jahat. Dan itu yang sesungguhnya menjadi karakter dari Allah yang kita sembah. Selain Ia menguatkan dan memelihara, ternyata Allah juga yang menjauhkan kita, menghindarkan kita dari yang jahat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di minggu saat ini dikaitkan pada momen yang tengah berlangsung bersamaan dengan Idul Fitri bagi saudara-saudara kita Muslim, maka ada sebuah pengharapan sebagaimana doa Yesus yang diungkapkan dalam Injil Yohanes 17. Masing-masing kita terus terpelihara dalam kasih setia Tuhan. Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Allah tahu apa yang kita perlukan dalam menjalani kehidupan, dalam membangun relasi dengan saudara-saudara kita. Mungkin momen yang saat ini menjadi hal yang penting perlu kita hayati dan pahami. Bagaimana kita membangun toleransi, bagaimana kita membangun persaudaraan dan persahabatan dengan saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Tentu dengan tujuan, tatkala kita bergandengan tangan dengan saudara sebangsa dan setanah air, apapun latar belakang etnis, agama, dan golongan mereka, tentu dalam menghadapi COVID-19. Kita mampu menghadapi dampak sekaligus mengatasi COVID-19 saat ini. Kalau kita bersama-sama, maka rasanya akan lebih ringan untuk menghadapi berbagai persoalan dan pergumulan. Ini juga menjadi ide utama dari doa Yesus, agar kita terus datang kepada Tuhan, mohon kekuatan dan pertolongannya, agar kita terus terpelihara dalam kasih setia Tuhan. Dan sebagaimana panggilan kita, saat Roh Kudus dicurahkan, maka kita harus ada dalam kesiapan dan kesediaan. Selain untuk menerima pencurahan Roh Kudus, kita juga siap memberitakan Injil Kristus sampai ke ujung dunia. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus, kita persembahkan berkat-berkat Allah yang telah diberikan pada kita hari lepas hari sampai saat ini, dan kita landasi dengan firman Tuhan yang diambil dari Matius 5 ayat 7. Demikian. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan boleh kemurahan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus, mari kita bawa persembahan, kita berdoa untuk kemuliaan namanya. Mari kita berdoa. Tuhan yang pemurah, Engkau telah memberkati dan mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan. Pada saat ini kami bawa persembahan kami untuk pekerjaan bagi kemuliaan nama-Mu. Dan ajarlah kami untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih dan mengasihi Kristus, kita akan bersama-sama bersyafaat dan nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas lawatan firman-Mu yang meneguhkan iman percaya kami bahwa sesungguhnya Allah setia mendampingi setiap langkah kehidupan kami. Kami terus mengalami pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan mampukan kami Tuhan untuk terus mengalami pemeliharaan Tuhan. Dan kami ada dalam tangan kasih Tuhan. Terlebih di tengah-tengah kenyataan hidup yang tidak mudah. Ada begitu banyak tantangan dan pergumulan yang kami hadapi. Bahkan kami pun ada dalam berbagai persoalan. Bapa di sorga, kami terus memohon tuntunan dan penyertaan tangan kasih-Mu. Sebagaimana doa yang diungkapkan oleh Yesus bagi para murid-muridnya yang memiliki kerinduan setiap murid-muridnya terpelihara dalam kasih Tuhan. Dan kami sungguh mengucap syukur Tuhan, punya Allah seperti Engkau, Allah yang berkenan memelihara kami. Bapa di surga, dalam pemeliharaan-Mu juga kami hendak menghayati bahwa kehadiran kami sebagai gereja di Republik tercinta Indonesia, kami dihimpun dan dipersekutukan dalam persekutuan gereja-gereja di Indonesia yang pada tanggal 25 Mei yang akan datang akan bertambah usia genap menjadi 65 tahun. Bapa di sorga, kami hendak memohon kiranya Tuhan sendiri yang terus menyertai dan memberkati persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Kasih setia Tuhan terus menolong dan menopang hamba-hamba-Mu yang Tuhan perkenankan mengelola dan mengembangkan penata layanan gereja-gereja yang menjadi anggotanya. Kami pun tidak menyerahkan gereja-gereja yang ada di Republik tercinta Indonesia terus terpelihara dalam kasih setia Tuhan, dalam panggilan mereka menghadirkan damai sejahtera Tuhan di bumi tercinta Indonesia. Kami pun memohon kiranya gereja-gereja yang ada di Indonesia bersama-sama dengan pemerintah bahu-membahu bergandengan tangan menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat tercinta Indonesia. Kami memohon hikmat dan kuasa Tuhan karuniakan bagi pemerintah khususnya dalam menghadapi dan mengatasi COVID-19. Tuhan sertai dan berkati tenaga kesehatan yang ada di garda terdepan terus bekerja keras dalam menghadapi dan mengatasi COVID-19. Kasih setia Tuhan terus menolong dan menopang mereka. Bapa di sorga, sebagai sebuah persekutuan, kami pun terus memohon Tuhan sertai dan berkati jemaat-Mu GKP Bethel Cirebon dalam pengembangan penata layanan yang dilakukan oleh majelis jemaat bersama dengan pengawas perbedaan jemaat, didukung oleh komisi-komisi, panitia-panitia dan tim yang ada, agar penata layanan yang kami lakukan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Penata layanan yang kami lakukan sebagai upaya kami memberitakan Injil sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Bapa di sorga, kami pun hendak berdoa bagi mereka yang Tuhan tambahkan usia baik
usia kelahiran maupun perkawinan. Melalui pertambahan usia, mereka semakin dimampukan untuk merasakan pemeliharaan Tuhan, sehingga mereka menaikkan syukur dalam segala hal. Kami pun berdoa bagi mereka yang sakit dan lemah tubuh, Tuhan jamah, Tuhan karuniakan kesembuhan. Di tengah sakit mereka boleh semakin meyakini akan pemeliharaan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan dan mengaruniakan kesembuhan bagi mereka. Kami pun hendak mendoakan pengharapan dan kerinduan kami sebagai pribadi, keluarga maupun persekutuan dalam doa-doa kami. Kiranya Tuhan berkenan mendengar seru dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kepadamu telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dikehendaki Tuhan. Bahwa Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita oleh karena kasih setianya. Mari kita kecap dan rasakan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, dan jalanilah hidup ini bersama dengan berkat Tuhan. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin.